Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Kepala GIBE FEWNJ, Ibu Solatia Dalimunte, SEMBA, yang terhormat kepada Pak Ongko Williamto, yang merupakan Manajer Distribution dari BNI Asset Management, selaku pembicara kita pada hari ini, serta yang saya banggakan para hadirin acara webinar reksadana pada hari ini. Selamat pagi semua, saya Ira, selaku Master of Ceremony mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar reksadana yang diadakan oleh GIBE FEWNJ pada hari ini. Nah, untuk mengawali agenda kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Solatia Dalimunte, SEMBA, selaku Kepala GIBE FEWNJ. Kepada Ibu Tia, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ira dan yang saya hormati Bapak Ongko Williamto, Manager of Channel Distribution BNI Asset Management sebagai selaku narasumber untuk acara webinar reksadana hari ini. Dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga hari ini kita semua bisa menghadiri kegiatan webinar reksadana. Program webinar ini sebenarnya adalah program GIBE FEWNJ yang diadakan setiap setahun sekali, dan di mana kami bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan untuk para masyarakat, khususnya untuk kawula muda atau mungkin untuk mahasiswa atau generasi muda saat ini, sehingga lebih tahu bagaimana untuk spending money mereka, sehingga lebih bermanfaat, sehingga bisa mengerti tentang investasi, jadi tidak hanya mengerti hanya tentang tabungan saja, tapi bagaimana investasi yang mungkin lebih menguntungkan untuk kita semua. Nah, saat ini memang mungkin program yang biasa kita lakukan setahun sekali untuk webinar. Tahun ini kami melakukan webinar dua kali dalam tahun ini, karena kita juga ingin lebih meningkatkan literasi keuangan bukan hanya kepada generasi muda, tapi juga kepada usia produktif. Tahun ini kita untuk berminat untuk lebih tahu tentang pasar modal, jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami adakan di setiap tahunnya. Dan saya rasa cukup untuk sekian sambutan hari ini, dan tidak lupa bersedia untuk meluangkan waktunya memberi. Mohon maaf karena jaringan yang tiba-tiba terputus. Tapi terima kasih untuk panitia, dan saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tia atas sambutannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh pembicara kita pada hari ini, yang akan disampaikan langsung oleh Pak Ongko Williamto, yang merupakan Manajer Distribution dari BNI Asset Management. Nah, sebelum Pak Ongko membawakan presentasinya pada hari ini, supaya kita lebih mengenal dengan dekat lagi nih dengan Pak Ongko, izinkan saya untuk membacakan profil dari beliau terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk operator bisa nih. Nah, oke. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit mengenai riwayat hidup dari Pak Ongko.
Jadi Pak Onggo mengawali karirnya di pasar modal, yaitu di PT Dana Reksa Sekuritas pada divisi brokerage pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2012, Pak Onggo meraih gelar Master of Finance dari Universitas Tarumanegara. Lalu Pak Onggo bergabung di Dana Pensiun Krakatau Steel pada divisi investasi pada tahun 2013. Dan setelahnya bergabung di PT RHB Asset Management sebagai Product Development pada tahun 2016. Dan saat ini beliau bergabung di PT BNI Asset Management pada bagian Channel and Distribution. Selain itu juga beliau memperoleh gelar sertifikasi pasar modal, yaitu antara lain sertifikasi perantara pedagang efek dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal atau PSPPE, dan juga sertifikasi Wakil Manajer Investasi atau WMI dari OJK. Nah, karena kita telah mengetahui ini tentang riwayat hidup dari Pak Onggo, tanpa berlama-lama lagi, karena pastinya kita semua di sini sudah tidak sabar untuk langsung masuk ke materi webinar kita pada hari ini. Dan juga karena Pak Onggo sudah join dalam Zoom meeting kita, jadi mari kita bersama-sama menyapa Pak Onggo terlebih dahulu ya. Baik, Pak Onggo. Selamat pagi, Pak Onggo. Selamat pagi, Bu Ira. Selamat Baik. pagi, Ibu Tia juga tadi. Terima kasih atas undangannya dan kita bisa untuk sharing diskusi di sini. Baik, sebelumnya gimana nih Pak kabarnya? Baik, sehat. Teman-teman gimana di UNJ semua? Baik juga Pak, Alhamdulillah. Nah, mungkin karena di sini peserta webinarnya juga udah nggak sabar banget nih Pak untuk langsung masuk ke materinya. Jadi mungkin saya langsung persilakan aja nih Pak Onggo untuk membawakan presentasi materi pada hari ini. Pada Pak Onggo dipersilahkan. Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mewakili BNI Asset Management mengucapkan terima kasih dan juga mewakili BNI Sekuritas mengucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini di mana kita bisa melaksanakan sharing session ya. Saya bilang topiknya ada investasi mengenai reksadana. Nah, berkenaan dengan Zoom ini mungkin nanti kita juga bisa lebih interaktif ya. Mungkin ketika di tengah paparan, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya melalui kolom chat, silahkan. Biar tujuannya kita juga bisa lebih interaktif. Mungkin izin saya untuk share materi pada pagi hari ini. Sebentar. Bu Ira, apakah udah kelihatan bisa di materinya? Sudah Pak, sudah terlihat dengan jelas. Sudah terlihat ya. Oke, ya mungkin topiknya tadi mungkin adalah mengenai investasi reksadana. Ada yang bilang investasi mudah dan juga return nyaman. Nah mungkin kalau saya boleh izin untuk menyampaikan, selain itu juga investasi reksadana ini adalah mudah dengan return yang nyaman. Nah, sekilas mungkin tadi juga ada gambaran dari teman-teman panitia mengenai company profile dari BNI Asset Management. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau nggak kenal maka kita nggak sayang ya. Jadi mungkin kalau teman-teman udah identik dengan nama BNI, tentunya adalah Bank Negara Indonesia, nah kita adalah bagian dari Bank Negara Indonesia. Kita pun juga bagian dari BNI Sekuritas. Nah, kurang lebih seperti inilah profil dari BNI Asset Management, di mana bagian dari Bank BNI tentunya juga ada yang BNI Multifinance, kemudian BNI Sekuritas, dan juga BNI Life. Nah, sekilas mungkin buat teman-teman juga bahwa perbedaannya apa sih antara sekuritas dengan aset manajemen? Mungkin banyak yang belum tersampaikan informasinya atau belum paham. Nah, kalau sekuritas pada dasarnya adalah memiliki izin dari otoritas, dari OJK sebagai perantara pedagang efek, broker, ataupun juga sebagai penjamin emisi efek. Sebagai kalau misalnya ada perusahaan mau IPO saham atau mau menerbitkan obligasi, nah itu datangnya adalah ke BNI Sekuritas atau ke perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan manajer investasi di BNI Asset Management ini memiliki izin dari OJK untuk mengelola dana atau mengumpulkan dana dalam bentuk produknya ada reksadana umumnya. Nah, jadi yang punya izin untuk mengumpulkan dana selain perbankan ya tentunya adalah perusahaan manajer investasi.
Kalau sekuritas itu hanya sebagai perantara pedagang efek. Jadi reksadana itu mayoritas diterbitkan, dikelola oleh manajer investasi. Nah, kemudian pemasarannya itu dibantu oleh baik itu perbankan ataupun juga melalui perusahaan sekuritas. Nah, di mana teman-teman juga bisa membeli itu melalui perusahaan sekuritas, contohnya ada BNI Sekuritas. Nah, kemudian ini adalah perkembangan dana kelolaan dari 2013, sekitar 9 tahun yang lalu, ketika itu masih sekitar 7 triliun, di akhir tahun lalu sudah mencapai 28,83 triliun. Dan per Juli 2022 ini sudah mencapai lagi 34 triliun. Jadi ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa dengan pertumbuhan yang konsisten, tidak lepas juga dengan sinergi yang dilakukan oleh BNI Asset Management dengan Bank BNI serta BNI Sekuritas. Nah, selain itu juga tentunya selain produk-produk yang menjadi unggulan, ini pun juga produk-produk yang sudah mendapatkan award, baik itu dari ini ada dari majalah investor dan juga lembaga independen Infovesta, baik itu untuk yang pasar uang, kemudian juga reksadana indeks, yang ini ada andalan kita, kemudian juga penghargaan lain dari 2018, 2019, 2020 dari Kontan, Bareksa, dan juga lain-lain. Nah, sekilas mengenai kalau kita bicara sebelum kita berinvestasi, tentunya kita bicara dulu mengenai gimana sih untuk kita melakukan perencanaan keuangan yang baik ya, teman-teman. Nah, artinya adalah kita harus memulai dulu nih, bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita sebelum kita investasi. Karena sebaik-baiknya investasi, terutama yang di pasar modal, tidak akan baik jika menggunakan hutang. Setuju ya, teman-teman ya? Mungkin banyak dengar cerita di tahun lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, banyak yang ikut-ikutan investasi, tapi ternyata menggunakan pinjaman online atau minjem, menggunakan margin, menggunakan leverage. Nah, itu tentunya sebetulnya dua sisi pisau ya. Ketika untung ya tentunya bisa nutup pinjamannya, tetapi ketika rugi yang ada malah bisa-bisa aset yang ada malah dijual karena aspek spekulasinya sangat tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai perencanaan keuangan, tentunya juga ini adalah hierarchy of needs kurang lebih. Kalau kita di Abraham Maslow ada teori hierarchy of needs, di keuangan juga ada hierarchy of financial. Jadi singkatnya adalah apa sih yang harus dibutuhkan oleh kita-kita? Yang pertama adalah kalau misalnya untuk keuangan, tentunya kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu. Baik itu makanan, kemudian juga tempat tinggal, lalu untuk aktivitas transportasi, dan juga kebutuhan yang lain-lain. Nah, inilah yang harus kita jaga. Tentunya artinya jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Jangan sampai pendapatan kita lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Nah, artinya adalah pengeluarannya yang harus kita jaga. Atau juga seiring waktu pendapatan juga akan kita tingkatkan juga. Baik itu dengan karir yang bagus, ataupun juga bisnis yang bagus, dengan ikut training, ataupun juga hal-hal lain untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah kita secara bulanannya memiliki surplus bulanan, maka ada hal yang lain, tingkatan yang lain yang harus kita bentuk. Yang pertama ada proteksi berupa asuransi dan juga dana darurat. Nah, ini adalah dua hal yang penting yang biasanya kita suka lupa. Ketika kita udah punya income, ya sudah kita habiskan untuk shopping, untuk hal-hal yang lain yang sifatnya konsumtif. Tetapi kita tidak punya dana darurat, kita tidak punya asuransi. Ketika terjadi risiko kesehatan, tentunya akan menguras aset yang kita punya, karena tabungannya nggak ada. Tidak ada dana darurat, tidak ada asuransi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kita bentuk. Nah, setelah ini tercapai, kita bisa mulai investasi lagi yang lebih tinggi, yaitu adalah untuk mengakumulasi kekayaan, untuk membentuk portofolio pribadi. Kemudian juga untuk merencanakan tujuan-tujuan keuangan lainnya, tentunya juga seperti pensiun ya. Pasti cepat atau lambat kita umur panjang, kita akan menuju namanya pensiun. Nah, setelah itu kita akan menuju ke bebas keuangan, kemudian juga akan meneruskan apa yang kita punya, aset yang sudah kita miliki kepada
generasi selanjutnya. Nah, kemudian, ini juga adalah yang banyak trending ya teman-teman ya di tahun lalu ketika ya namanya hidup memang hanya sekali. Kita hidup memang hanya sekali. Tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi bukan berarti kita berfoya-foya saat ini ketika muda, ketika uangnya ada, tetapi sengsara ketika nanti kita pensiun. Jadi kita harus pintar untuk membagi, membalancing kebahagiaan saat ini, dan juga aspek keuangan saat ini, dan juga aspek keuangan ketika nanti pensiun. Nah, ini adalah yang harus kita ingat, bahwa kita hidup itu memang bukan cuma saat ini, tetapi ketika kita pensiun pun juga kita masih hidup dan membutuhkan finansial. Nah, ini adalah gambaran teman-teman siklus hidup kita. Tentunya ketika kita masih 20 tahun, pensiun itu masih lama ya. Katakanlah masih 40 tahun lagi. Ketika kita usianya sudah 40 tahun, ternyata pensiunnya udah tinggal sedikit lagi, tinggal 20 tahun lagi. Nah, yang biasanya jadi permasalahan adalah ketika kita udah usia 50 tahun dan kita baru sadar bahwa waktu kita untuk pensiun tinggal 10 tahun lagi. Artinya kalau kita belum punya uang untuk persiapan pensiun, maka waktu kita hanya sedikit ya, teman-teman ya. Setuju ya, Mbak Ira ya? Bahwa kalau kita udah mencapai usia 50 dan nanti pensiun katakanlah di usia 60, maka uang yang harus kita siapkan jumlahnya pasti sama. Tetapi waktu yang kita butuhkan hanya tinggal 10 tahun. Nah, inilah yang jadi permasalahan, otomatis istilahnya cicilan ataupun juga uang yang harus disisihkan tiap bulan jumlahnya luar biasa besar. Dibandingkan tadi, kalau misalnya masih punya waktu 30 tahun. Katakanlah kebutuhan pensiunnya adalah 5 miliar, dibagi 10 tahun tentunya pasti lebih besar secara tahunan, secara bulanan. Dibandingkan 5 miliar itu dibagi dalam waktu 30 tahun. Nah, inilah yang harus kita sadari. Sebetulnya semakin lama kita punya waktu untuk berinvestasi, menabung, akan semakin baik. Karena nominal yang dibutuhkan akan lebih terjangkau. Nah, kemudian tentunya ini semua berkaitan dengan gaya hidup kita. Nah, tadi gaji kita harus lebih besar dibandingkan gaya hidup. Kalau misalnya memang gajinya saat ini belum terlalu besar, ya nggak apa-apa. Artinya gaya hidupnya harus kita sesuaikan. Kita sesuaikan sembari nanti kita bisa mendapatkan kenaikan gaji ataupun juga pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu, ketika nanti kita juga udah katakanlah usia 30-40 tahun, tentunya juga kita udah punya investasi yang kita lakukan. Nah, gaji dan investasi ini juga harus lebih besar. Jangan seiring gajinya meningkat, tetapi gaya hidupnya juga meningkatnya lebih tinggi. Nah, jangan seperti itu, karena biar bagaimanapun setiap bulan kita harus menjaga kita bisa surplus dari pendapatan kita yang dari gaji yang tiap bulan dibandingkan gaya hidup. Nah, kalau dua aspek ini udah berjalan dengan baik, tentunya ini udah menjadi habit, teman-teman. Udah menjadi habit, dan tentunya nanti ketika kita pensiun, kita ngandelinnya apa sih? Yang kita andelin tuh hanya satu, hasil investasi. Udah tidak ada gajian lagi, udah tidak ada gajian. Nah, hasil investasi inilah yang bisa diproyeksikan lebih besar dibanding gaya hidup. Karena sebelum-sebelumnya pola hidup kita, gaya hidup kita udah terukur, udah terjaga. Nah, inilah sebetulnya ketika kita pensiun, kita bisa mencapai pensiun yang baik ketika ya hasil investasi kita lebih besar dibanding gaya hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh, teman-teman. Salah satu contoh di mana kalau misalnya kita ada gajian bulanan, ada pola 40, 30, 20, 10. Nah, tetap 20 ini sebisa mungkin kita harus investasikan. Ada juga yang menggunakan pola 40, 30, 30. 30-nya berupa investasi. Nah, masing-masing tentunya berbeda-beda. Tetapi poinnya adalah kita harus utamakan dulu untuk investasi ini. Kita harus utamakan dulu ketika kita terima uang gajian, kita terima income untuk kita investasi. Kenapa harus kita utamakan? Karena biasanya kalau kita nggak utamakan, yang namanya kebutuhan itu di mana-mana banyak ya. Banyak sekali kebutuhan yang baik itu bisa dikatakan yang memang butuh atau hanya keinginan sesaat. Jadi bisa-bisa gajiannya itu akan habis pada spending yang tidak perlu. Jadi kalau bisa memang wajib
diutamakan untuk investasi lebih dahulu. Nah, selain itu, kemudian kalau kita bicara juga, ini adalah mungkin yang banyak juga dibicarakan beberapa bulan terakhir, teman-teman, di mana harga makanan itu meningkat signifikan. Nah, ini adalah namanya inflasi. Sebagai contoh, ya di sini 2005, mungkin teman-teman ada yang pernah dibelikan orang tuanya burger McD, atau McDonald, ataupun yang lain. Ukurannya mungkin sekarang udah lebih kecil dibandingkan dulu. Atau dan juga harganya juga udah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya, sebagai contoh juga mungkin ketika kita ke Indomaret atau ke Alfamart, kita lihat bahan makanan, itu pun juga mungkin kalau kita lihat ke 5 tahun, terjadi peningkatan ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dirasakan kalau jangka waktu pendek. Tetapi kalau kita lihat 10 tahun, 20 tahun, inflasi ini sebetulnya sangat-sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu tadi, kita harus bisa membedakan mana sih yang benar-benar kebutuhan, mana sih yang betul-betul keinginan sesaat. Jadi kita bisa jangan sampai uang kita spending pada hal-hal yang tidak penting. Nah, inilah kita harus memanage alokasi kita. Nah, kemudian slide selanjutnya. Nah, tentunya ini adalah kita tentunya punya cita-cita dan impian. Kita kerja keras, kita menabung, kita investasi, dan untuk hasil investasi yang lainnya, entah itu beli rumah, beli kendaraan, atau nantinya untuk membuka usaha. Nah, ini semua tentunya bisa kita lakukan ya dengan tadi salah satunya adalah kerja keras, menabung, dan juga investasi. Kalau kita misalnya bisa mewujudkan ini dan kita bisa disiplin, dan ini semua tujuan yang akan kita tuju bisa kita impikan, kita wujudkan. Kemudian, nah setelah itu juga kita bisa membagi bahwa tadi ada tujuan keuangan yang jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, ada yang jangka menengah, bisa 1-3 tahun, atau 1-5 tahun, ada yang jangka panjang. Tentu tujuannya bisa lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun. Nah, ini adalah kriteria-kriteria biasanya yang kita masukkan ke dalam jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, tentunya ini penting dalam arti semakin lama tujuan keuangan kita, semakin aset itu kita bisa alokasikan pada aset yang memberikan potensi imbal hasil lebih tinggi. Tetapi juga resikonya tentu lebih tinggi karena untuk jangka panjang. Bayangin misalnya contoh teman-teman, katakanlah nanti di Desember misalnya ada yang mau sekolah lagi, maksudnya S2 gitu, atau juga pendidikan yang lain. Orang tua kita menyiapkan dananya untuk nanti di 6 bulan lagi untuk sekolah lanjutan, nyiapinnya di aset investasi tanah misalnya. Apakah itu baik? Ya sebetulnya baik, tetapi tidak liquid kan. Jadi masing-masing aset tentunya punya karakteristik sendiri dan tidak pas kalau misalnya contoh tadi tanah untuk jangka waktu pendek. Begitupun juga aset-aset investasi yang lain. Jadi harus kita sesuaikan dengan tadi tujuannya, durasi investasinya berapa lama. Nah, sebagai gambaran, seperti apa sih sebetulnya kalau yang kebutuhan jangka pendek, dana darurat tadi? Tentunya bisa menggunakan tabungan. Tabungan ini yang setiap detik kita bisa ambil. Setuju ya, teman-teman? ATM kita atau punya tabungan kita, mobile banking kita, setiap detik bisa kita ambil. Kita bisa gunakan untuk kebutuhan yang sifatnya darurat. Nah, selain itu juga ada deposito. Itu juga kita bisa tarik, mungkin ada penaltinya, ataupun juga ada di lock 1 bulan, tetapi ini sifatnya bisa kita tarik, kita cairkan, dan tidak ada fluktuasi yang signifikan dari aset ini. Dan juga ada namanya reksadana pasar uang, yang fluktuasinya juga minim, kemudian juga pencairannya bisa cepat. Biasanya 1 hari atau 2 hari ini sudah cair. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita bisa menggabungkan dana darurat ini berupa tabungan, berupa deposito, dan juga berupa reksadana. Tentunya reksadana pasar uang ini memiliki tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan 3 ataupun juga 2 instrumen yang lain. Tetapi kita bisa kombinasikan. Kelebihannya tabungan ternyata tadi ya, detik itu juga bisa kita ambil. Jadi kita bisa kombinasikan 3 instrumen ini. Dan bagaimana untuk yang tujuan jangka menengah, misalnya untuk 1-5 tahun mendatang, yang kita bisa siapkan saat ini.
Nah, ada yang namanya obligasi, surat utang, atau juga misalnya emas. Nah, di sini juga ada yang namanya reksadana yang isinya ada obligasi. Nah, ini memang lebih ideal untuk jangka waktu 2, 3, atau bahkan 5 tahun. Karena imbal hasilnya akan lebih tinggi, memang juga ada fluktuasinya. Tetapi juga fluktuasinya tidak setinggi yang instrumen saham ataupun juga instrumen reksadana saham. Nah, ini adalah gambaran teman-teman untuk yang kebutuhan lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Bisa ada properti sebelah kanan, bisa juga ada saham, atau bisa juga membeli reksadana saham yang berupa kumpulan dari berbagai jenis saham. Jadi kita bisa kombinasikan ini semua. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai reksadana, tentunya teman-teman kita bisa perhatikan dulu ya, sebelum kita bahas reksadana, tentunya tadi ada instrumen emas. Emas ini sangat favorit. Artinya kita udah mengenal emas jauh dari mungkin belasan puluhan tahun yang lalu, orang tua kita juga investasi emas. Kelebihannya apa sih? Mudah dipahami. Kita juga bisa lihat grafik harganya di mana-mana. Kemudian juga favorit banyak orang. Kekurangannya adalah teman-teman mungkin bisa perhatikan ketika kita beli emas 1 gram dengan kita beli emas 10 gram atau bahkan 100 gram, itu harganya berbeda-beda. Artinya kalau kita belinya banyak, itu lebih murah. Dan kemudian selisih antara harga beli dan harga jual itu cukup jauh. Saya bisa bilang sangat jauh. Jadi ketika kita datang ke toko emas ataupun kemana, itu selisihnya sangat jauh antara harga beli dan juga harga jual. Dan ini juga agak sulit ya untuk disimpan. Kemudian ada instrumen tadi properti rumah. Kelebihannya tentunya bisa jadi passive income. Misalnya disewakan jadi tuan tanah atau punya jadi kos-kosan. Kemudian juga harga tanah yang cenderung naik. Tetapi kelemahannya adalah uang yang dibutuhkan luar biasa besar. Bisa ratusan juta ataupun juga miliaran. Kemudian nanti ketika dibutuh dananya, jualnya susah. Artinya mungkin 3 bulan lebih, atau bahkan 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Dan juga kadang-kadang harganya harus dijual murah, diskon, biar gampang terjual. Nah, ini adalah karakteristik dari properti ataupun juga rumah dan tanah. Nah, ada juga yang obligasi saham. Nah, ini juga ngetren 2-3 tahun terakhir, yang kita bisa invest sendiri secara online, kemudian juga potensi keuntungannya tinggi, tetapi di balik itu juga ada potensi kerugian yang tinggi. Kita pernah ingat ya teman-teman ya, mungkin di awal tahun 2021 yang lalu, banyak banget yang pamer porto di sosmed. Nah, nggak tahu nih teman-teman, ada yang ikutan nggak nih pamer porto? Nah, ya biasa yang dipamerin yang untungnya aja gitu. Yang ruginya ya mungkin nggak tahu, kalau ada yang mau cerita di kolom chat ya ada juga mungkin. Nah, jadi itu tadi dua sisi ya, high risk pasti ya high gain juga, begitupun juga hal-hal yang lain lah. Nah, tadi kita sekilas udah ngomongin mengenai tanah, emas, saham. Nah, ini ada instrumen reksadana. Reksadana ini yang istilahnya ada instrumen yang wadah kita investasi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya di sini ada 70-an orang, kita bersama-sama beli pada reksadana yang sama pada satu produk, ya kita memiliki unit dari reksadana tersebut. Masing-masing nominal bisa beda-beda. Ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang misalnya 1 juta, nah beda-beda. Dan nanti ketika kita mau cairkan, teman-teman juga bebas. Mungkin ada yang mau cairkan minggu depan, ya silahkan. Ada yang mau mencairkannya nanti 2 tahun lagi, ya silahkan. Atau ada yang mau didiemin sampai 10 tahun, ya bisa juga silahkan. Jadi tidak ada komitmen di lock di awal bahwa ini harus stay selama katakanlah 3 bulan, 1 tahun, atau berapa. Nggak ada. Dan relatif ini sangat bisa dikatakan administrasinya dilakukan oleh bank kustodian, jadi aman ya. Bahwa uang itu bukan ada di manajer investasinya, tetapi ada di bank kustodian yang mengadministrasikan uang dari reksadana. Nah, ini adalah mekanisme transaksi reksadana. Dimana kalau kita lihat investor membeli reksadana melalui agen penjual reksadana, baik itu yang online ataupun juga yang lain. Kemudian juga ada bank kustodian yang menyimpannya. Ketika beli, ya uang ini ditransfer langsung ke bank kustodian.
langsung ke bank kustodian. Dan nanti ketika pencairan pun juga dari bank kustodian yang akan mengirimkan kepada rekening masing-masing dari investor. Nah, MI berkomunikasi dengan bank kustodian untuk mengelola dananya. Ketika penempatan deposito, yang melakukan penempatan deposito ya adalah bank kustodian. Bank kustodian. Kemudian ketika MI membeli saham untuk portofolio reksadana, yang menyimpan sahamnya meskipun sekarang udah elektronik ya, yaitu adalah fungsinya dari bank kustodian. Jadi ini adalah fungsi dari bank kustodian yang mengadministrasikan reksadana dan juga dana-dana dari investor. Kemudian, nah ini teman-teman sekedar ilustrasi ya. Saya selalu cerita biasanya untuk mempermudah analogi adalah beberapa tahun yang lalu saya pernah ditelepon dari rumah gitu. Ketika pulang kerja telepon, orang rumah mau mengunjungi teman yang setelah persalinan di rumah sakit. Nah, tentunya apa biasanya dibawa? Yang biasa dibawa ada buah ya teman-teman ya. Kalau kita kunjungin kerabat yang habis persalinan biasanya buah. Ya, saya kan nggak ngerti ya mengenai buah, artinya milih buah yang bagus atau yang enggak. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang jago milih buah, ya silakan tulis di kolom chat juga. Nah, ya singkat cerita ya, saya datang ke supermarket toko buah. Nah, supermarket toko buah, saya bilang saya butuh 5 jenis buah untuk diberikan kepada kerabat yang persalinan. Pilihin ya dong yang bagus. Nah, karena saya nggak paham detail mengenai buah, ya saya percaya kepada petugasnya. Yang setiap hari itu selalu ngeliatin buah. Mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Nah, di sini adalah bisa dikatakan saya sebagai investor. Investor dari reksadana. Saya datang ke toko buahnya itu adalah toko buahnya sebagai manajer investasinya. Sebagai manajer investasinya. Nah, dari manajer investasi tersebut ada PIC-nya sebagai misalnya milih-milih buah, itu ada fund manajernya tadi yang setiap hari juga memang ngeliatin mengenai aktivitas investasi, baik itu saham, obligasi, ataupun juga yang lain. Memang tiap hari kan kerjaannya si petugas buah ini ngeliatin buah-buah tersebut ya, jadinya akan lebih sangat lebih kompeten lah. Meskipun baik lagi, yang namanya udah dianalisa, udah dilihat, bisa juga buahnya ada yang nggak bagus. Tentu bisa seperti itu. Begitupun juga di portofolio reksadana. Sudah dianalisa mendalam, kemudian ada kejadian luar biasa di market, di pasar, tentunya juga bisa berdampak pada penurunan harga NAB. Nah, jadi istilahnya adalah yang saya beli buah ini kan 5 macam buah. Nah, artinya sama. Dalam suatu reksadana ini juga terdiri dari berbagai jenis efek. Bahkan bisa sampai 20 bahkan 30 jenis baik itu saham ataupun juga obligasi. Jadi ketika ada satu saham yang kurang bagus atau satu obligasi yang kurang bagus, ya masih ada 20 lebih saham atau obligasi yang bisa menopangnya. Nah, ini akan mereduksi dari potensi kerugian. Nah, tentunya juga potensi keuntungannya juga akan tidak setinggi ketika investor memilih satu saham dan kemudian naik banyak. Nah, jadi inilah tadi balik lagi ke filosofi di awal, di mana reksadana itu adalah investasi yang mudah, tetapi dengan return nyaman, bukan return setinggi-tingginya. Kalau misalnya untuk mencari return setinggi-tingginya, bisa langsung pilih sahamnya. Tetapi ingat ya, kalau sahamnya nanti 5 tahun kemudian bisnisnya juga berubah, kemudian jadi jelek, ya bisa juga jadi turun nggak karu-karuan. Jangankan 5 tahun, baru beli 1 bulan pun juga bisa. Satu saham tuh langsung hancur-hancuran. Nah, inilah filosofi dari reksadana itu, mereduksi potensi resiko dengan tingkat imbal hasil yang moderat. Nah, ini adalah gambaran dari jenis-jenis reksadana. Ada yang pasar uang, mandatnya harus berupa 100% berupa deposito atau obligasi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Kemudian ada juga di atasnya yang pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap ini artinya apa? Artinya isinya adalah instrumen yang memberikan kupon. Ya, adalah seperti obligasi. Nah, di sini 80% sampai 100% berupa obligasi. Berbeda tadi ya, kalau yang pasar uang bisa ada depositonya sampai 100%, kalau di sini deposito maksimum 20%.
nggak boleh lebih dari 20% depositonya. Harus intinya adalah 80% berupa surat utang atau obligasi. Saham juga tidak boleh banyak, tidak boleh. Sama kalau di pasar uang malah tidak boleh ada saham sama sekali. Nah, kemudian ada yang campuran, 75%, 79%, 79%, kemudian ada yang reksadana saham. Nah, di sini minimum intinya adalah harus 80% berupa saham. Apakah boleh sahamnya hanya 60%? Tidak boleh. Kalau sahamnya 60% masuknya dalam kategori campuran. Jadi sejelek apapun kondisi pasar saham, wajib reksadana saham itu minimum 80%-nya berupa saham. Jadi kadang-kadang kalau membandingkan antar suatu reksadana harus sama. Kalau yang saham dibandingkannya dengan saham. Kalau indeks dibandingkannya juga dengan indeks juga. Kemudian kalau yang pasar uang ya dibandingkannya dengan pasar uang. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada gambaran kalau tadi grafik yang pasar uang ya kurang lebih naiknya seperti ini ya. Naiknya ya sebelah kanan ini ya garis lurus bisa dikatakan. Nah, kalau yang pendapatan tetap ini grafik 5 tahun terakhir ya. Nah, kalau saham ketika pandemi sempat turun banyak, kemudian juga naik ketika rebound ya turun ya begini berfluktuatif. Tetapi untuk jangka panjang akan lebih powerful. Nah, strategi investasi yang paling tepat. Jadi setiap bulan kita disiplin membeli berapapun nominal yang kita investasikan. Ya sebisa mungkin makin lama makin tinggi jumlahnya. Karena ini akan membuat harga perolehan yang kita miliki akan lebih terjaga. Sama kalau misalnya orang tua kita zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, dollar cost averaging-nya belinya setiap bulan ada emas. Nggak salah. Dan ini pun juga kita bisa menggunakan reksadana, di mana mulai dari Rp100.000. Refreshing dari strategi investasi yang investasi setiap bulan. Ada skenario A, skenario B, skenario C dengan masing-masing imbal hasil. Ada yang modalnya 12 bulan, 36 bulan, 60 bulan, sampai 360 bulan. Nah, ini hanya intermezzo ya teman-teman ya. Mungkin boleh dong kita biar lebih interaktif teman-teman kalau mau tulis di kolom chat. Teman-teman punya impiannya yang mana? Skenario A, B, C dengan jangka waktu berapa? 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun? Boleh dong partisipasinya teman-teman buat kita biar lebih interaktif. Tulis di kolom chat. Oke, terima kasih Mas Budi, 30 tahun. Tapi yang ininya yang ABC-nya belum ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Mas Randy ada pertanyaan. Nanti ya Mas, kita bahas sedikit. Oke. Mas Razwa, skenario C 3 tahun Pak. Oke, terima kasih. Komplit nih. Skenario C 3 tahun. Yang lain teman-teman. 1 tahun skenario A, 3 tahun skenario B, 10 tahun skenario C. Oh, mantap. Oke, karena berperdana jadi skenario A 12 bulan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang udah kasih ini feedback. Ya, kalau ada yang mau kasih feedback juga boleh, silakan ditunggu. Nah, sekedar ilustrasi teman-teman. Di sini adalah kita nabung rutin 1 juta per bulan. Tetapi bisa juga 100.000 juga bisa, 10 juta juga bisa. Ini hanyalah ilustrasi menggunakan kalkulator finansial. Banyak di aplikasi-aplikasi sekarang banyak. Saya hanya mensummarikan. Artinya adalah sebagai contoh tadi misalnya saya ambil dari Ibu Ira ya yang tadi ada 1 tahun skenario A dan 3 tahun skenario C. 1 tahun skenario A. Nah, uang 1 juta berarti modalnya adalah 12 juta. Tetapi imbal hasil yang didapatkan di akhir periode ada 12,2 juta. Nah, ini menariknya ya, nggak berasa ya. Kalau kita tabungan biasa mungkin nggak dapat segini. Jadi ada pengembangannya Rp200.000.
Nah, kemudian tadi Ibu Ira juga menyampaikan 3 tahun skenario C. Nah, 3 tahun skenario C di sini modalnya 36 bulan menjadi 41,7 dalam 3 tahun. Nah, ini adalah asumsi. Semua asumsi hasil investasi di masa depan bisa lebih besar atau kecil dari ilustrasi ini. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kita coba lihat bahwa seperti apa kondisi saat ini. Nah, mungkin di slide selanjutnya adalah contoh untuk 3 tahun, 36 bulan, yang skenario A, di mana RDPU imbal hasilnya adalah 4%. 36 juta menjadi 38,1 juta. Nah, di sini menggunakan harga NAB real dari 31 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020. 1 juta yang diinvestasikan di akhir tahun pertama 12,2. Tadi sama ya, di tahun pertamanya 12,2. Di akhir tahun kedua menjadi 25,4. Di akhir tahun ketiga menjadi 38,9. Nah, kita kalau balik sedikit, 38,1. Nah, ini asumsinya 4%. Artinya, imbal hasil yang dihasilkan pada realnya, pada periode ini, itu mencapai 4% lebih. Ya, bonus lah, bisa dikatakan. Jadi, kurang lebih, ya terwujud seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena ini adalah yang namanya pasar uang, BNI dana liquid, semenjak 2012 sampai saat ini, return setiap bulannya adalah positif. Nah, ini adalah gambarannya. Gambaran return bulanannya dari Januari sampai Desember, dari tahun 2013 sampai tahun 2021, bahkan 2022 ini setiap bulannya selalu positif. Dan kalau kita lihat lagi, ini ada berupa grafiknya. Berupa grafiknya selama Januari 2012 sampai Januari 2022. Singkat cerita, yang dulu investasinya 10 juta di awal, kalau ini lamsam ya, langsung dari awal, menjadi 17 juta, artinya 71%. Yang investasi di awal 100 juta menjadi 171 juta. Nah, inilah, mau yang investasinya hanya 100.000 pun, return persentasenya sama, teman-teman. Ini adalah benefit yang luar biasa dari reksadana. Kalau tadi emas, kalau kita belinya 100 gram, tentu harganya lebih murah ya. Kita belinya 1 kilo lebih murah lagi. Nah, kalau reksadana mau belinya berapapun, sama. Keuntungan persentasenya. Karena harga NAB-nya pun juga sama. Mau yang belinya 1 miliar, belinya 10 miliar, mau belinya hanya 100.000, itu harga NAB-nya sama. Nah, tadi, jadi kelebihannya ya tentu pembelian mudah. Bisa dilakukan melalui Beyond dan tidak di-lock, kapanpun bisa dicairkan. Analisanya tidak perlu rumit ya, karena mudah ya untuk pasar uang ya. Kemudian yang investasinya 100.000 dengan yang 10 juta, persentase keuntungannya sama. Kekurangannya apa? Ya ini, kita harus fair. Bahwa keuntungan besar itu tidak bisa didapatkan secara instan kalau untuk yang pasar uang. Nggak bisa. Karena tadi, 1 bulan paling berapa sih? Ya mungkin 1 bulan hanya sekitar 0,2%, 0,3%. 1 tahunnya hanya sekitar 4%. Nah, kalau ini sekarang kita bicara mengenai yang pendapatan tetap. Tadi masih yang tabel tadi. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai 30 Juni 2021 menggunakan data real, namanya BNI Nirwasita. Modalnya 60 juta. Saldo di akhir yang didapatkan adalah 72,9 juta, teman-teman. Coba ya kita flashback ke slide yang tadi ya. 5 tahun, 60 bulan, 71,5. Nah, jadi imbal hasilnya kurang lebih 7%. Masih inline, 71,5 juta. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang ya lumayan, modalnya 60 juta dan itu hanya dicicil ya tiap bulan ya, bukan 60 juta di awal. Mendapatkan keuntungan kalau kita total 21,6 dengan cara mencicil tadi. Dan nah ini ada grafiknya. Tadi ketika kita tiap bulan beli, ya ketika harganya cukup mahal kita beli. Harganya turun kita beli. Harganya kembali naik kita beli. Harganya naik lagi kita beli. Harganya lebih tinggi lagi kita beli. Ketika turun lagi kita beli. Jadi bisa dikatakan ya berapapun harganya kita beli aja karena kita lihat memang untuk jangka idealnya 5 tahun ini sangat cocok.
Tapi kalau hanya 1 tahun, ya mohon maaf, ketika ini tahun 2018 awal sampai akhir 2018 selama 1 tahun ya turun. Mungkin malah kalau dicairkan malah rugi. Ya terjadi seperti ini. Nah itu sebabnya tadi jangka waktu investasi berapa lama itu penting untuk kita strategikan apa sih kendaraan yang tepatnya seperti apa. Nah bagaimana yang saham? Dengan metode tabel yang sama dari Desember 2001 sampai Desember 2020 ketika pas tengah-tengah pandemi, ini juga ada breakdown per bulannya, tapi nggak saya tampilkan biar lebih singkat. Awal saldonya hanya di tahun pertama rugi ya teman-teman ya, 12 juta modalnya hanya menjadi 11,7 juta rugi. Di tahun kedua udah mulai untung 24 jadi 24,8. Seiring waktu juga udah mulai mengalami penurunan menjadi 240 juta menjadi 741 juta. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di sini 741 juta. Nah, untuk yang 20 tahun 20 tahun yang C ada 759 juta. Beda dikit. Tetapi artinya apa? Artinya semakin lama ya akan semakin powerful. Nah, dari tabel ini mungkin teman-teman bisa perhatikan di bagian dua bawah ini, teman-teman. Perbedaan antara yang 20 tahun dengan yang 30 tahun, sekilas bedanya hanya sedikit. Hanya 10 tahun. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang skenario B, 20 tahun dengan yang 30 tahun, bedanya 2 kali lipat lebih ya. Betul ya? Apalagi kalau kita pakai asumsi imbal hasil 10%. Yang dengan yang reksa saham, bedanya 3 kali lipat. Nah inilah sebetulnya moral story-nya adalah semakin awal kita mulai investasi, uang itu udah dikembangbiakkan lebih awal 10 tahun. Jadi akan lebih sangat powerful. Begitupun juga contoh dengan yang antara 10 tahun dengan 20 tahun. Sama-sama yang moderat, misalnya 7%. 173 juta dengan 520 juta. Bedanya 3 kali lipat loh, teman-teman. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita punya mindset bahwa semakin awal kita investasi, kita nabung rutin untuk reksadana, itu akan semakin lebih awal kita mendapatkan imbal hasilnya dan efek dari return-nya akan lebih signifikan di masa yang akan datang. Nah, di sinilah sebetulnya juga ini bagian dari edukasi dan juga pemahaman teman-teman. Bayangin kalau misalnya kita bicara dengan teman-teman kita yang udah usia 50 tahun, dia baru sadar investasi untuk pensiunnya, punya waktunya hanya tinggal 5 tahun atau 10 tahun, mau cari duitnya kemana? Kalau nggak nyiapin dari muda. Nah, selagi kita punya usia yang relatif muda, makanya tentunya juga uang yang kita sisihkan 1 juta pun juga mungkin kelihatannya besar ya, tetapi ya ini bisa bisa membuahkan sampai miliaran kalau kita di situ. Dan tentunya 1 juta saat ini dengan 1 juta di 10 tahun lagi, 1 juta 10 tahun lagi itu pasti lebih ringan ya, lebih ringan karena income kita juga ada meningkat, kemudian juga ada faktor inflasi. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, ini adalah grafiknya tadi untuk saham. 20 tahun menghasilkan 1.336%. Gejolaknya ada, luar biasa. 2008 krisis, 2020 juga krisis, ya gejolak sangat besar. Nah, kurang lebih itu mengenai reksadana dan tentunya tadi kita juga edukasi, di bagian dari edukasi setiap periodik kita dengan Bank BNI juga, dengan BNI Sekuritas, ataupun juga dengan teman-teman komunitas yang lain, dengan partner kita, ataupun juga dengan lain, itu juga kita dengan bursa juga, Bursa Efek Indonesia, dan juga dengan rekan-rekan pekerja migran Indonesia di Korea juga. Nah, mungkin teman-teman juga bisa follow ya IG-nya BNI Asset Management. Di sini banyak tips, kemudian juga banyak promo juga untuk reksadana.
dan terutama tips keuangannya, di mana kita bisa melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, lebih disiplin lagi. Nah, ini sekilas reksadana unggulan dari BNI Asset Management, ada pasar uang, dana liquid, dan juga yang syariah. Kemudian yang tadi, yang pendapatan tetap yang basisnya obligasi, ada yang Makara, TB, Nirwasita, kemudian ada yang syariah juga dompet duafa, kerjasama dengan dompet duafa, lalu ada yang syariah Ardani. Kemudian yang saham, ada IDX 30 yang jadi paling favorit, kemudian ada Inspiring, ada ETF juga, XBNI dan XBES. Sebagai penutup, teman-teman, sebelum saya kembalikan ke moderator, ini mungkin sedikit ujangan dari sang kakek. Jadi dia bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ya, saya sih nggak pengen kerja terus-menerus hanya untuk mencari uang sampai meninggal. Ya, sebisa mungkin ketika usia pensiun bekerja tetap, tetapi bukan tujuannya mencari uang, tetapi untuk mencari kegiatan. Uangnya dari mana? Ya dari hasil investasi kita. Nah, selagi muda, yuk kita bangun keuangan kita lebih baik lagi, dan semoga ketika nanti kita pensiun, kita bisa memiliki kesejahteraan yang lebih, sehingga menghindari generasi sandwich yang ada di Indonesia. Mungkin sekian, terima kasih. Nanti kita lanjut ke tanya jawab dipandu oleh Bu Ira. Oke, terima kasih kepada Pak Onggo yang telah memaparkan materinya. Dan karena tadi pastinya para hadirin ini telah mendengarkan dan juga menyimak pemaparan materi dari Pak Onggo, maka acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk para hadirin yang mempunyai pertanyaan seputar materi pada hari ini, bisa langsung nih untuk raise hand aja, dan juga bisa langsung untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya. Namun apabila para hadirin ada yang terkendala nih tetapi tetap ingin bertanya, bisa juga untuk langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom di bawah ini ya, yang nantinya akan langsung dijawab oleh Pak Onggo. Bu Ira izin menjawab dari pertanyaan Mas Randy tadi ya, yang udah di kolom chat ya. Boleh ya, sembari juga menunggu dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Justru lebih enak kita bisa diskusi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Randy, izin bertanya Pak, kalau saya bisa main saham, obligasi, kapan waktu yang tepat saya beli reksadana dan kenapa? Nah, tadi balik lagi, kalau reksadana, idealnya kita punya uang 100 juta saat ini, ya bisa aja langsung beli, semuanya bisa kok. Tetapi kalau yang biasanya kita sarankan dari gaji kita, dari penghasilan kita belinya di setiap bulan dari income kita. Nah, hasilnya tadi kurang lebih seperti itu. Kalau yang kita langsung investasikan seluruhnya, tadi ada contoh juga yang di pasar uang, 10 juta tahun lalu itu menjadi 17 juta. 100 juta 10 tahun yang lalu menjadi 171 juta. Artinya 70% dalam 10 tahun. Sebetulnya bukan sesuatu angka yang jelek ya, kalau kita bandingkan dengan tabungan ataupun juga bunga deposito. 70% dalam 10 tahun. Nah, berkenaan dengan strategi kalau investasi selain yang rutin, kalau misalkan untuk jangka panjang, kita bisa bagi berapa persen untuk yang pasar uangnya, berapa persen untuk yang reksadana saham, berapa persen untuk yang reksadana pendapatan tetapnya. Nah, ini disesuaikan dengan profil risiko masing-masing, Mas Randy. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Ira, bisa dipandu? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Risa Rosdiana. Untuk investasi baiknya jenis reksadana apa ya? Apakah bisa di BNI cabang terdekat? Silahkan jawab. Oke, ya terima kasih Mbak Rina Rosdiana. Untuk investasi baiknya jenis reksadana apa? Nah, pertama tadi kita harus sesuaikan dengan tujuan kita. Kita mau investasinya berapa lama? Tadi ya, kuncinya sama kayak investasi tanah. Untuk 6 bulan lagi apa iya tanah? Kan enggak kan?
Sama. Kalau untuk 6 bulan lagi apa iya? Yang jenisnya adalah saham. Tentu enggak ya. Nah, mungkin kalau saya bisa flashback sedikit mengenai materi yang tadi, nah di sini sebentar untuk gambarannya kelihatan ya Bu Ira ya. Ini slide-nya saya tampilkan lagi. Nah ini, kalau untuk tujuan yang pendek kurang dari 1 tahun adalah namanya reksadana pasar uang. Kelihatan teman-teman di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kalau untuk yang 1 sampai 5 tahun, cocoknya adalah yang namanya reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Kalau untuk yang lebih dari 5 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun, cocoknya adalah reksadana saham. Kenapa? Karena jawabannya di sini teman-teman. Tadi yang pasar uang secara grafik setiap periodik ya grafiknya naik terus. Naik terus, jadi tidak ada fluktuasinya. Mau belinya 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, ya cenderung naik. Gitu ya. Nah, kalau yang pendapatan tetap, nah kuncinya di sini. Tadi saya sudah sampaikan juga, kalau kita belinya di awal 2018 di sini. Lalu hanya investasinya 6 bulan atau 1 tahun. Yang nggak dapat apa-apa, malah rugi. Malah rugi. Ya, saya ngomong apa adanya, malah rugi. Karena kondisinya seperti ini. Nah, tapi kalau untuk katakanlah dapetin harga yang tinggi awal masuk 2018, tapi untuk 3 tahun. 3 tahun kemudian, ya kurang lebih di sini ya, di 2020 ya, atau 2018, berarti 2021, ya udah lebih tinggi lagi. Meskipun waktu itu belinya harga yang sangat tinggi ketika itu. Atau beli waktu 2019 akhir, harga sangat tinggi juga, ya sekarang juga udah lebih tinggi lagi. Jadi kan filosofinya seperti itu. Nah, untuk yang jangka panjang ya, seperti ini yang saham. 2007 waktu itu sangat tinggi, lalu hancur, kemudian juga sudah recovery. Lalu tahun lalu juga pandemi 2020 hancur, saat ini juga udah recovery. Nah, inilah untuk yang lebih dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Semoga bisa menjawab dengan grafik ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Joy Darlan. Izin bertanya Pak, hal apa yang menyebabkan saldo atau return reksadana bisa naik dan turun? Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Apa yang membuat harga NAB, jadi saya cerita dulu ya. Yang membuat return NAB, return dari reksadana bisa naik atau turun itu adalah karena reksadana kan punya harganya, sama kayak emas tadi. Kalau emas harganya adalah satuannya berapa ratus ribu per gram ya teman-teman ya. Nah itu adalah harga emas. Kalau reksadana adalah ada harga satuannya yang dihitung oleh si bank kustodian, harga rupiah per unit. Ya contohnya misalnya kalau kita ngomongin apartemen ya harga per unitnya kan ada kan. Nah reksadana juga ada harga rupiah per unit. Tanggal sekian harganya berapa sekian rupiah per unit, tanggal sekian setiap hari ada harganya per unitnya berapa. Nah selisih antara harga beli dengan harga jual inilah yang menjadi persentase keuntungan dari reksadana. Jadi dari harganya ketika harga perolehan membeli dan kemudian ketika menjual. Jadi ada persentasenya di sana. Seperti itu Joy Darwin untuk jawabannya. Oke, tambahan dikit ya, mungkin yang menyebabkan bisa naik atau turun adalah tadi yang paling mudah, kalau reksadana saham ya kumpulan dari 30 sahamnya. Kalau hari ini misalnya 30 sahamnya naik, ya maka harga NAB-nya yang nanti malam dihitung oleh bank kustodian, harga NAB-nya akan naik. Tetapi kalau nanti katakanlah hari Jumat besok harga 30 sahamnya mengalami penurunan, ya maka otomatis 30 saham dalam portofolio reksadana juga akan turun, menyebabkan harga NAB lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Nah, ini yang membuat harga NAB berfluktuatif. Nah, ini untuk yang saham. Bagaimana dengan yang obligasi? Pendapat sama.
ada faktor harga obligasi juga di dalam portofolio reksadana. Nah, ini akan mempengaruhi juga harga NAB. Selain itu, bank kustodian juga akan menghitung secara harian atas bunga, atas kupon yang ada. Menghitung secara harian. Tetapi dampaknya biasanya kecil ya. Tapi yang lebih fluktuatif adalah harganya. Nah, makanya itu sebabnya kalau misalnya teman-teman tadi lihat, kenapa ya grafik yang pasar uang kok cenderung setiap hari harga NAB-nya naik? Jawabannya karena tidak ada aspek harga saham di sana, dan kalaupun ada obligasi yang sifatnya hanya tinggal 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, fluktuasinya tidak banyak. Jadi murni hanya dari kebanyakan bunga deposito. Nah, bunga depositonya ini meskipun dibayarnya per bulan oleh si bank penempatan deposito, tetapi si bank kustodian menghitung secara harian. Bunga hariannya dihitung. Nah, bunga harian ini dihitung secara harian dan membuat harga NAB-nya mengalami kenaikan. Nah, seperti inilah secara konsep menghitung harga NAB yang dilakukan oleh bank kustodian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Budi. Apakah bisa dipastikan selalu untung dalam investasi reksadana? Apakah tidak ada ruginya atau loss? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Budi. Ini pertanyaan paling penting sebetulnya. Apakah bisa dipastikan selalu untung dalam investasi reksadana? Tidak, jawabannya. Jawabannya tidak. Termasuk apapun ya, kita baik itu investasi ataupun yang lain, tidak ada yang sifatnya pasti. Artinya, apalagi kalau dalam reksadana biasanya itu ada selalu kata-kata, kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja masa yang akan datang. Itu tadi. Artinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ya termasuk juga rugi. Jadi tidak ada pihak yang menjamin pasar akan seperti apa di masa yang akan datang. Jadi jawabannya tidak ada yang menjamin bahwa investasi reksadana selalu untung, tidak ada. Tetapi berdasarkan data sekali lagi, kalau kita investasinya disiplin, probabilitas untungnya sebetulnya secara probability ya. Saya nggak ngomongin besaran keuntungannya, tapi probability keuntungan, probability untuk bisa menjadi untung itu cukup besar dibandingkan kita trading saham secara mandiri. Mungkin kalau yang jago ya bisa, tetapi banyak kan yang memang waktunya juga kurang ataupun juga pengetahuan masih kurang, tetapi memaksakan diri untuk trading saham secara langsung sehingga membuat kerugian. Seperti itu. Terima kasih Mas Budi atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu ini dari Risa Rosdiana lagi. Tanya lagi Pak, persyaratannya mengikuti reksadana bisa siswa atau mahasiswa ya Pak? Oh, oke. Bisa, selama punya KTP itu sudah bisa. Dan nanti akan bisa daftar juga sebetulnya di BNI Sekuritas kan ada aplikasi Beyond. Di situ juga bisa beli reksadana banyak, termasuk juga BNI Asset Management juga ada di sana. Kemudian di mobile banking Bank BNI juga bisa beli. Di cabang ya tentunya juga bisa beli juga ya, di cabang bank ya, Bank BNI bisa. Oke, benar banget nih Pak. Karena nanti setelah ini juga akan ada, bagi yang mau membuka rekening reksadana bisa juga nih melalui kami, nanti setelah sesi materi ini berakhir ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, dari M. Adnan Habibatullah, izin bertanya, untuk berinvestasi reksadana, biasanya analisis apa saja dalam memilih jenis reksadananya apa? Dan ciri-ciri jenis reksadana yang bagus. Oke, terima kasih Mas Adnan. Mengenai untuk berinvestasi reksadana biasanya analisanya apa aja? Pertama tadi sesuaikan dengan tujuan keuangannya. Tadi ya, kalau yang jangka panjang ya saham, kemudian jangka menengah yang pendapatan tetap atau obligasi, kemudian pendek adalah pasar uang. Kemudian kita juga biasanya bisa melihat setiap bulan itu ada fund fact sheet yang diterbitkan oleh si manajer investasi atas reksadana tersebut. Nah, kita bisa melihat isinya apa, kurang lebih seperti itu. Dan kita nyaman nggak dengan portofolio seperti itu. Karena umumnya sebetulnya return yang tinggi
tentunya biasanya portofolio yang dihasilkan adalah aspek yang resikonya juga tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya melihat percuma kita mencari reksadana return historicalnya yang paling tinggi. Karena kan return yang akan datang belum tentu setinggi itu. Belum tentu setinggi itu. Jadi lebih baik cari yang memang punya konsistensi bagus, kemudian juga punya reputasi, dan tadi cocok nggak dengan profil risiko dari kita. Nah, itu mungkin tips ataupun juga bagaimana cara untuk memilih reksadana. Oke, terima kasih nih untuk Pak Onggo atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk peserta yang telah bertanya. Nah, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo dong, bisa raise hand nih. Oh, nih udah ada nih, Pak. Dari Tufaila Mujahidah. Bisa langsung on mic aja nih untuk Tufaila Mujahidah. Oke, thank you, Lira. Suaraku masuk ya? Masuk, Pak, masuk. Ya. Oke, Pak Anggo, makasih atas materinya. Mau tanya, kalau kita mau investasi itu, baiknya, kan tadi sempat mention tentang dana darurat juga ya. Baiknya itu apa kita ngumpulin dana darurat dulu, baru investasi atau gimana? Terus kalau misalnya kita punya utang pun, baiknya kita ngelunasin utang dulu, dana darurat dulu, atau investasi dulu, atau secara beriringan bareng. Baiknya gimana? Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Faila. Pertama, dana darurat itu wajib. Ya, sebenarnya filosofi kan gini kan. Banyak cerita ketika kita 2 tahun yang lalu pandemi, banyak teman-teman yang tadinya udah kerja, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Bagaimana cara dia untuk menyambung hidupnya kalau misalnya udah nggak terima gajian selama 3 bulan mendatang? Apakah pinjam uang? Ya bisa menjadi solusi. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya dia punya tabungan yang berupa ya kita bilang dana darurat, digunakan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita punya cadangan, kita punya untuk 3 bulan atau 6 bulan kita bisa bertahan sembari kita mencari pekerjaan yang lain atau juga membangun bisnis. Nah, itu kan contoh nyata yang terjadi di tahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi itulah sebetulnya pentingnya dana darurat. Nah, ya idealnya adalah dana darurat ini kan juga bisa terkumpul dalam waktu 1 tahun ya. Bisa terkumpul dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau misalnya 1 tahunnya udah terkumpul, kita mau investasikan ke yang lebih lain, ada dana untuk tadi pensiun ataupun juga mau tujuannya umroh, ibadah, ya boleh juga, silakan. Setelah dana daruratnya terkumpul. Atau katakanlah dana daruratnya baru terkumpul 3/4, kita mau mulai menyiapkan tujuan keuangan yang lain, ya boleh juga. Karena kan udah sedikit lagi udah mulai tercapai. Jadi sifatnya fleksibel ya. Tapi ya jangan baru kekumpul cuma 1/4, tapi udah mencoba yang lain. Idealnya sih jangan. Kita kekumpul dulu baru menyiapkan tujuan keuangan yang lain. Kenapa? Karena namanya bencana ataupun juga hal-hal lain itu kan kadang terjadi begitu aja. Kita nggak bisa memprediksi kan. Nah itu tadi mengenai dana darurat. Kemudian pertanyaan mengenai utang. Nah ini banyak. Satu sih mungkin yang pasti tadi yang saya juga udah bilang di awal, jangan coba-coba investasi apalagi yang di pasar modal sifatnya saham spekulasi ataupun juga fluktuatif ya, sifatnya fluktuatif itu menggunakan utang. Return-nya belum pasti return ke depannya kita yakin, tapi apakah terjamin bisa dapat? Kan enggak. Nah, sedangkan beban utangnya kita tetap harus nanggung. Iya kan? Kalau enggak mungkin aset kita disita atau kita dikejar-kejar. Nah, itu kan jadinya malah jadi apa ya? Malah jadi bencana buat kita kan. Tapi kalau misalnya memang utangnya baik lagi. Nah, berarti kalau bagi yang udah punya KPR baik itu di bank konvensional atau bank syariah, nah gimana? Kan nggak mungkin juga kan kita beli rumah mungkin zaman sekarang nggak pakai KPR, ya nggak apa-apa juga. Tapi ya disesuaikan. Artinya kalau bisa kita imbangi ya, ada juga memang kebutuhan rumah yang harus kita penuhi, tapi juga tadi jangan lupakan kebutuhan ketika nanti kita pensiun. Ya ibaratnya rumahnya nggak perlu yang mewah-mewah atau yang gede-gede banget, tapi yang sesuai. Dan kemudian ada juga alokasi untuk investasi yang lain. Nah kalau
kita punya utang yang paling pendek misalnya kartu kredit atau KTA ataupun yang lain, nah itu sebisa mungkin dilunasin. Kenapa wajib dilunasin itu lebih dulu dibandingkan kita investasi? Karena bunganya nggak karu-karuan, bisa 20-30% lebih per tahun. Jadi ya definitely jawabannya kalau misalnya punya utang kartu kredit, utang KTA, investasinya ditunda dulu nggak apa-apa, lunasin dulu. Karena bunganya luar biasa mencekik gitu. Itu mungkin Mbak Faila. Oke, thank you, Pak. Ya, thank you. Oke, terima kasih nih buat Pak Angga atas jawabannya. Dan terima kasih juga buat Faila yang udah bertanya. Nah, di sini ada lagi nih Pak yang nanya di kolom chat dari Rina Herlina, izin bertanya, sebagai mahasiswa, bagaimana cara kita mengalokasikan dana untuk investasi? Dan instrumen investasi apa saja yang cocok untuk mahasiswa? Bagus banget nih Pak. Oke, terima kasih Mbak Rina Herlina pertanyaannya. Jadi, sebagai mahasiswa, bagaimana cara mengalokasikan dana untuk investasi? Ya tadi, mungkin kita masih dikasih dari orang tua, atau kita juga udah punya income tambahan dari pekerjaan yang ada. Ya, usahakan tadi spending tidak lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga ada surplus yang kita bisa investasikan. Nah, mulailah investasi tadi, dimulai dana darurat dulu bisa. Kemudian baru untuk tujuan, zaman sekarang siapa sih yang nggak pengen traveling ya teman-teman ya? Pasti pengen traveling kan? Jadi bisa juga menyiapkan untuk hal seperti itu dan juga untuk pensiun, jangan dilupakan. Dan kalau ditanya apa yang cocok untuk mahasiswa, sebetulnya di luar properti ya, karena kalau properti sekali lagi sih, nggak ada yang rasanya di bawah 100 juta ya, pasti ratusan juta atau miliaran. Kalau misalnya uang kita masih terbatas, jutaan atau puluhan juta, ya mungkin yang masih paling cocok ya reksadana ya, karena tadi dibandingkan emas ya bagus, tetapi fleksibilitas dan juga selisih antara harga beli dan jual aja bisa udah 3% sendiri, Kemudian kalau reksadana ya harganya hanya satu kan, Dan kita juga bisa lebih mudah sekarang, 100.000 mau belinya bahkan cuma 50.000 pun juga kita bisa lakukan gitu. Dan nggak ada biaya administrasi teman-teman, ingat ya. Bahkan tabungan aja ada biaya administrasi. Mungkin yang beli emas, nyimpan emas juga ada biaya administrasi. Reksadana biaya administrasinya nggak ada yang dibebankan lagi kepada investor, semuanya udah terakumulasi dalam harga NAB tersebut. Jadi return yang dihasilkan antara selisih harga beli dan harga jual itu udah sepenuhnya milik investor. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk Rina bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya ini ada yang nanya lagi nih Pak. Berapa nominal minimal untuk obligasi atau dana reksa saham? Misalnya untuk mahasiswa, apakah 100.000? Seperti itu Pak. Oke, saya coba jawab ya, meskipun saya agak bingung, tapi mungkin bisa nggak apa-apa. Kalau ditanya berapa sih minimum investasi reksadana seharga 2 gelas kopi Starbucks sebetulnya, 100.000. Jadi kalau teman-teman yang biasa ngopi Starbucks-nya biasa seminggu sekali, 2 minggu itu udah bisa investasi reksadana. Jadi jawabannya untuk beli reksadana minimum biasanya 100.000 itu udah bisa. Kemudian dengan beli 100.000 itu secara tidak langsung kita memiliki portofolio ke berbagai jenis obligasi. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar ada yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia, minimum pembelinya 1 juta rupiah, minimal 1 juta rupiah. Nah, itu hanya belinya satu seri itu aja ya. Tapi kalau dalam reksadana, uang 100.000 atau 200.000 udah otomatis memiliki juga berbagai jenis obligasi. Atau kalau yang saham ya berbagai jenis saham. Jadi dengan 100.000 udah bisa untuk membeli reksadana. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak di private chat Zoom. Mau bertanya, bagaimana cara memprediksi grafik reksadana naik atau turun? Seperti itu Pak.
Oke, memprediksi grafik reksadana naik atau turun. Sebetulnya kalau untuk yang pasar uang tadi sangat jelas ya, ya grafiknya ya cenderung naik. Nah, kemudian kalau untuk yang paling ekstrim saham sangat sulit diprediksi, tetapi kita bisa lihat tren untuk jangka panjang. Bahwa untuk 10 tahun, 20 tahun kecenderungannya adalah menguat. Tetapi di tengah-tengah 10 tahun itu, apakah ada gejolak? Iya, jawabannya. Pasti ada gejolak. Kapan level tertinggi, level terendah, sangat sulit untuk dijawab. Tetapi yang kita bisa lihat adalah trennya. Nah, begitupun juga obligasi. Obligasi harganya juga bisa berfluktuatif dalam waktu 3 tahun, tetapi dalam waktu 5 tahun itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, kapan level tertinggi dan level terendahnya itu juga sangat sulit untuk dijawab. Nah, sebagai tambahan ilustrasi untuk obligasi, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini siapa yang pernah beli obligasi retail Indonesia? Boleh nih, kita bagian dari edukasi juga untuk ngomongin tadi topik mengenai harga obligasi. Kalau yang ada, boleh dong yang obligasi retail Indonesia ya. Obligasi retail Indonesia yang punya pemerintah Indonesia diterbitkan. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya belum ada. Sebagai gambaran teman-teman, saya cerita di Januari 2022. Saya lupa kupon persisnya angkanya berapa. Tapi katakanlah kupon dari obligasi, suatu obligasi lah ceritanya. Suatu obligasi yang obligasi retail Indonesia memberikan kupon terbit di Januari 5,1% katakanlah. 5,1%. Di tengah kondisi suku bunga seperti itu, inflasi seperti itu. Belinya pasti di harganya kalau obligasi itu 100% ya, harga par, istilah 100, harga 100. Kalau di atas 100, 101, 102, kalau di atas 100 itu ada istilah premium. Di bawah 100 ada istilah discount, at discount. Nah, ketika di Januari obligasi tadi diterbitkan kuponnya 5,1%, harganya 100 par beli di IPO. Katakanlah nanti di bulan Desember dengan tema yang sama, obligasi retail Indonesia, jangka waktunya juga 3 tahun, sama seperti yang Januari, 3 tahun, bedanya ada penerbitannya Januari sama Desember. Katakanlah nanti diterbitkan kuponnya adalah 5,6%. 5,6%. Nah, mungkin saya izin nggak tahu siapa yang mau bantu jawab juga ya. Mungkin Mbak Ira kalau misalnya mau bantu jawab juga boleh. Jadi tadi Januari kupon orinya ada 5,1%. Yang di Desember nanti ada terbit lagi sejenis, kuponnya adalah 5,6%. Nah, kira-kira kalau Mbak Ira pilihnya yang mana, Mbak? Yang gimana Pak tadi Pak? Mohon maaf. Yang di Januari 5,1% kuponnya, yang di Desember kuponnya nanti misalnya ya 5,6%. Yang Januari. Oh, yang Januari, oke. Pilih yang Januari 5,1%. Lebih kecil loh kuponnya loh. Dibanding nanti 5,6. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sebagai gambaran ya. Biasanya market kan sekarang katakan nanti di Desember ada yang terbit lagi 5,6%. Nah, ketika udah ada yang baru dengan kuponnya 5,6%, investor pasti cenderung pilihnya yang 5,6%. Cenderung. Apa yang terjadi pada obligasi yang tadi kuponnya 5,1%? Peminatnya sedikit. Kalau peminatnya sedikit, otomatis yang udah punya mau ngejual pasti akan dibandingkan dengan ya mendingan pilih yang 5,6% gitu kan. Otomatis yang udah punya yang 5,1% dia akan menjual pada harga diskon. Itu secara otomatis. Menjual pada harga diskon itu secara otomatis. Kenapa?
Karena investor ya pilih yang 5,6%. Ya kan? Nah, inilah yang membuat harga obligasi bisa naik turun terkait dengan kondisi suku bunga dan juga inflasi. Nah, itu ada cerita mengenai Januari-Desember, di mana Januari 5,1%, Desembernya 5,6%. Bagaimana kalau misalnya sebaliknya? Sebaliknya. Artinya Januari 5,1%, Desember nanti katakan 4,7% kuponnya. Investor akan lebih cenderung membeli yang 5,1%. Nah, katakanlah misalnya Mbak Tufailah punya nih yang di Januari 5,1%. Kira-kira kalau saya mau beli punyanya Mbak Tufailah, pasti jualnya lebih mahal kan? Jual premium kan, jual mahal kan? Nah, itulah yang kurang lebih menjelaskan bahwa kenapa sih harga obligasi bisa naik turun, yaitu tadi. Karena tergantung kondisi nanti. Ada penerbitannya lagi, kondisi inflasi, kondisi suku bunga, ya kupon yang akan terbit itu nanti berapa. Sederhananya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti suku bunganya masih akan cenderung turun, ya otomatis yang udah punya sebelumnya kupon 5,1 pasti jualnya mahal. Ya jual mahal lah maksudnya ya, karena kupon gue lebih tinggi dibandingkan yang akan mau terbit lagi kan gitu kan sederhananya. Ya sebaliknya kalau misalnya nanti Desember nanti yang terbit adalah 5,7% atau 5,6%, ya yang udah punya yang Januari lalu beli ya otomatis kalau mau butuh uang mau jual ya jualnya harga diskon. Kalau nggak ada yang mau beli kan gitu. Nah ini menjelaskan tadi mengenai bagaimana melihat melihat pertanyaan tadi apa ya, melihat memproyeksikan membeli reksadana seperti apa kondisinya. Nah, itu tadi ketika memang kalau obligasi ya, yang pendapatan tetap ketika view-nya memang suku bunganya akan naik, ya maka akan kena dampak. Yaitu yang terjadi di tahun 2018. Membuat harga NAB-nya juga mengalami penurunan. Nah, solusinya apa? Ya solusinya beli dollar cost averaging setiap bulan melakukan pembelian. Seperti itu, Mbak Ira. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat Zoom dari lebih baik beli obligasi langsung atau RDPT ya? Antara obligasi langsung dengan RDPT saya pikir jawabannya RDPT. Kenapa? Karena udah langsung otomatis terdiversifikasi ke berbagai jenis obligasi. Bayangin kalau misalnya kita cuma beli satu obligasi, dua obligasi, kalau misalnya macet, nah ya udah deh. Ya jadi ada resiko konsentrasi di sana. Kalau misalnya dalam reksadana, meskipun ada yang macet, satu atau dua, ya masih ada instrumen yang lain. Jadi kuncinya adalah diversifikasinya. Oke, seperti itu ya, Tufaila. Semoga menjawab. Nah, ini ada yang raise hand nih, Pak, dari Rajwa Rajendra Sudarsana. Dipersilahkan untuk langsung on mikrofonnya. Iya, makasih Mbak Ira. Pak, selamat pagi Pak. Saya mau tanya, tadi kan Bapak ada menjelaskan investasi itu kan bisa berupa emas, bisa berupa reksadana, saham, dan lain-lain ya Pak ya. Nah, saya mau tanya Pak, menurut Bapak pribadi itu saat ini nih Pak, investasi yang paling tepat dilakukan itu di instrumen apa sih Pak, melihat kondisi kayak ekonomi saat ini yang ya saat ini gitulah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Saswa. Kita coba jawab ya. Ini pertanyaan paling sulit sebetulnya, karena kondisi itu kan bisa berubah-ubah kan, berubah-ubah. Nah, kalau ditanya kondisi saat ini, kalau misalnya kita lihat bahwa kita memang mau investasi jangka panjang sekali lagi, ya saham bergejolak nggak saat ini? Ya bergejolak. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ngikutin yang udah investasi reksadana saham atau saham, waktu bulan Maret kan indeks saham itu sempat naik. Kemudian bertanya, kapan nih turunnya biar bisa beli di harga lebih murah. Nah sekarang giliran dikasih harga murah nggak beli. Jadi ya serba salah. Jadi kalau misalnya seperti itu ya nggak bakal investasi. Nah begitupun juga obligasi. Obligasi harganya juga dari
3 bulan yang lalu juga turun. Ya memang begitu apa adanya, yang udah beli 3 bulan yang lalu yang memang mengalami penurunan. Tapi itu tadi kan, untuk jangka menengah ya justru saat ini kesempatan untuk beli kembali, makanya kenapa strateginya selalu dollar cost averaging. Tapi kalau misalnya ditanya, memang dari pribadi teman-teman masih khawatir, ya udah pasar uang aja, tetapi harus rela bahwa return-nya hanya segitu, hanya sekitar 3%, 4% untuk 1 tahun mendatang. Kalau saya pribadi lebih baik ya tetap ada sebagian yang di pasar uang, kemudian sebagian yang di pendapatan tetap, dan sebagian yang di saham. Dan saya tidak cenderung tidak melakukan action yang signifikan, maksudnya ngurangin bobot yang di pasar uang, ngurangin bobot yang pendapatan tetap, kemudian menambah dengan masif untuk yang di saham, enggak. Karena ya kondisi kayak begini, ya masih kondisi yang biasa aja ya. Tidak seperti yang di 2020 di mana indeks itu turunnya bisa sampai 25-30% lebih. Jadi kalau ketika pas indeksnya turunnya banyak sekali, baru rebalancing signifikan, itu saya pribadi lakukan. Tapi kalau misalnya enggak ya tetap nabung rutin aja setiap periode. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Pak Onggo dan juga Rajo yang sudah bertanya. Ini ada yang nanya lagi nih Pak di kolom chat. Mohon pencerahannya lagi. Kalau berdasarkan grafik tadi 10 tahun lebih itu menguntungkan. Nasabah yang ikut reksadana saham jika ingin mendapatkan maslahat dari nilai rupiahnya bagaimana? Apakah menjual sahamnya ke BNI Sekuritas atau kemana? Terima kasih. Dari Rina Rosdiana. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita belinya di mana, maka jualnya di mana. Jadi di agen, misalnya kita belinya di agen penjual BNI Sekuritas, maka nanti akan menjualnya juga di agen penjual BNI Sekuritas. Dan ngejualnya itu juga bisa parsial ya. Jadi kan tadi ceritanya adalah misalnya uangnya 100.000, dapat unitnya adalah 30,331 gitu ya, keriting angkanya. Kita mau cuma jualnya 10 unit bisa nggak? Bisa. Kita mau jualnya 7,1 unit bisa nggak? Bisa. Jadi itu bisa dilakukan fleksibel ya. Nah biasanya tapi memang ada minimum penjualan kembali itu ada 100.000. Nah jadi kalau misalnya yang uangnya udah 1 juta atau 2 juta, mau dijualnya hanya 160.000, boleh nggak? Boleh, bisa. Itu bisa dilakukan kapan aja. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih nih. Nah, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya dan juga waktunya sudah habis ya, jadi mungkin kita cukupkan saja sesi pertanyaan kali ini. Jadi terima kasih nih kepada Pak Onggo yang telah memaparkan materinya, dan karena tadi kita pastinya juga sudah mendengarkan dan menyimak pemaparan Pak Onggo dan juga telah melakukan sesi tanya jawab. Jadi untuk para hadirin dan jadi mungkin setelah ini akan ada info menarik nih yang mungkin bisa dibantu oleh operator. Mungkin bisa di-share dulu nih sama operatornya. Ini nggak dikasih. Nah, oke, karena tadi kita udah belajar ya di sini lebih mengenal lagi nih tentang reksadana untuk para hadirin yang mungkin memiliki rencana untuk berinvestasi di macam-macam reksadana, baik itu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana pasar saham. Kami dari GBFWNJ memfasilitasi untuk para hadirin untuk membuka akun reksadana melalui kami, yaitu caranya bisa melalui kami secara DM Instagram kami, yaitu @gb_fwnj, atau bisa juga menghubungi kontak person yang tertera di layar ya. Dan juga selain melalui online, kami juga menyediakan pembukaan rekening secara offline, yaitu caranya dari tanggal 5 sampai 12 Agustus, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, bisa langsung saja datang ke ruang GBFWNJ, Gedung M, lantai 2, Universitas Negeri Jakarta.
Dan menariknya lagi nih, bagi para hadirin yang menjadi 10 orang pertama yang membuka akunnya melalui kami bisa mendapatkan merchandise dari BNI Sekuritas yang pastinya sayang banget untuk dilewatin. Nah, oke, terima kasih nih untuk Pak Onggo. Mungkin saya ingin merangkum sedikit ya Pak mengenai penjelasan yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi instrumen investasi reksadana ini tuh sangat cocok ya untuk dijadikan pilihan investasi. Karena seperti judulnya ya, investasi nyaman dan return aman. Nah, karena pertama reksadana ini tuh mudah dicairkan. Terus reksadana ini juga hanya perlu modal yang sedikit nih. Dan reksadana ini juga diolah oleh manajer investasi yang pastinya profesional dan juga berpengalaman. Nah, namun perlu diingat juga nih buat para hadirin yang ingin berinvestasi, harus juga udah dipersiapkan nih rencana keuangannya terlebih dahulu. Pastikan untuk sudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya nih, pokoknya basic needs-nya sudah terpenuhi, terus juga sudah punya dana darurat dan juga asuransi, baru bisa nih memulai investasi. Nah, dari banyaknya pilihan reksadana investasi juga, dari yang telah Bapak Onggo sebutkan tadi, kita bisa sama-sama nih memilih berdasarkan tujuan kita masing-masing nih, bisa untuk membeli rumah mungkin, financial freedom, maupun menyiapkan dana pensiun. Dan tadi telah disebutkan ya bermacam-macam reksadananya, ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap yang mungkin bagi teman-teman yang ingin fluktuasi sensitifnya lebih sedikit nih bisa memilih reksadana tersebut. Namun mungkin untuk yang ingin return-nya lebih besar, namun sebanding dengan resikonya lebih besar juga bisa lebih memilih reksadana campuran dan maupun reksadana pasar saham. Seperti itu. Oke, mungkin kepada Pak Onggo ingin menyampaikan kata-kata penutup Pak sebelum sesi materi ini berakhir. Baik ya, terima kasih teman-teman dari UNJ. Mungkin sebagai penutup tadi ya, mengingat petua dari Warren Buffett, jadi ya penting banget buat kita investasi di sejak dini. Dan itu semua balik lagi kedisiplinan kita masing-masing. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk mengelola keuangan lebih baik lagi dan juga mencapai tujuan-tujuan investasi yang melalui reksadana. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mohon maaf Pak sebelumnya untuk jangan meninggalkan sebelum. Oke, mohon maaf tadi ada kendala jaringan sedikit. Untuk operator apakah sudah bisa ditampilkan? Mungkin operator bisa tolong di spotlight sertifikasinya. Nah, oke. Mungkin kita bisa foto dulu ya, Pak. Panitia bisa tolong dibantu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih nih kepada Pak Onggo sekali lagi. Mungkin apabila Bapak ada keperluan setelah ini bisa dipersilakan untuk langsung. Baik, terima kasih ya teman-teman semua dari UNJ. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya teman-teman. Terima kasih. Iya, Pak.